Shalom Rise Generations. Welcome to ibadah online Rise Generations. Yuk mari sebelum kita beribadah, mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Ya, ibadah pada pagi hari ini dibuka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dari Allah Tritunggal. Amin.
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sertai kami untuk boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai supaya firman Tuhan disampaikan dengan jelas, dan kami berdoa kiranya firman Tuhan juga boleh menjawab setiap pergumulan yang ada dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu tema ini berjudul Calling Out the Called. Dalam bahasa Indonesianya berarti adalah memanggil orang yang telah dipanggil. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita akan lihat ya. Tapi Koko pengen menyapa dulu buat kalian semua yang sudah mengikuti Teens Arise Youth Camp kemarin. Bagaimana rasanya? Apakah kalian di SMP dan SMA? Kalian bersenang-senang? Ya, Koko berharap bahwa kalian pun juga bersenang-senang ya selama masa-masa kalian mengikuti Rise Youth Camp. Dan Koko berdoa bahwa camp ini pun juga akan memperlengkapi kalian dalam perjalanan iman kalian lebih lanjut. Dan bagi kalian yang belum, nantikan tahun depan. Ya, teman-teman, bagi setiap kita, orang Kristen, kita itu akan menjalani sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, apakah kalian sebagai remaja, apakah kalian mengalami hal ini enggak? Apakah kalian merasa, oh ya Tuhan panggil aku dalam hal ini? Atau jangan-jangan kalian merasa ya sudahlah, rasanya Tuhan enggak panggil aku untuk apa-apa. Ya hidup jalan aja, asal datang kebaktian kok biar enggak dimarahin mama, ataupun apa yang terjadi. Nah, kalau kalian merasa seperti itu, tenang dulu teman-teman. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita akan lihat seperti apa sih kita itu dipanggil Tuhan dan bagaimana kita bisa menjalani panggilan Tuhan. Mari kita akan baca bagian Alkitab yang mendasari khotbah pada pagi hari ini yang terambil dari Ester 4 ayat 14. Aku akan bacakan ya buat kita sekalian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu? Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, bagi kalian yang mungkin belum pernah membaca kitab Ester, ini sebenarnya kitab apa sih? Kitab Ester ini sebenarnya berputar di antara beberapa karakter, yaitu pertama ada Ester, lalu juga ada Mordekai, kedua orang ini adalah orang Israel. Dan orang Israel pada waktu itu sedang di dalam masa penjajahan kerajaan Media Persia. Siapa rajanya pada waktu itu? Pada waktu itu rajanya adalah namanya Raja Ahasiweros. Lalu juga ada satu lagi. Kalau kita sekarang kenal villainnya ya, atau arch nemesisnya dari orang Israel itu namanya Haman. Nah, orang Israel itu ketika menderita, mereka itu nggak melihat ada Tuhan. Dan menarik sekali kalau kalian lihat di kitab Ester, tidak ada disebutkan nama Tuhan sama sekali. Tapi teman-teman, secara ajaib ya, Tuhan itu memakai Ester dan keluarganya. Tadi siapa yang disebut nama pamannya? Mordekai. Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara seperti apa? Ini menarik sekali. Pertama, Ester dipilih menjadi ratu di negara itu. Meski Ester itu harus merahasiakan identitasnya. Dan ini menarik sekali bukan? Bagaimana sebuah negeri memilih seorang ratu tetapi tanpa dilihat asal-usulnya bangsa apa dan apa. Kita tidak tahu. Tetapi yang dicatat memang Ester ini terkenal cantik sekali. Sehingga raja itu benar-benar jatuh cinta. Dan yang kedua, Mordekai, orang buangan, orang Israel itu pun juga diberikan keteguhan hati untuk melakukan apa yang benar. Meski sedang di bawah penjajahan. Menarik sekali. Dan pada waktu itu, terutama ketika kita membaca pasal 4 ini, bangsa Israel itu sedang menghadapi sebuah ancaman yang besar sekali. Tadi yang seperti Koko sebutkan namanya adalah siapa? Haman. Nah, Haman ini kenapa sih dia itu benci banget kepada bangsa Israel? Ya karena memang Haman ini adalah keturunan dari seorang raja namanya Agag yang dulunya itu dikalahkan orang Israel ketika di Kanaan. Jadi ceritanya dia ini mau revenge, mau ada dendam gitu ya. Dia mau balas dendam. Nah, caranya gimana? Nah, karena Haman punya posisi, jadi dia tuh menghasut raja. Raja, ini loh ada sebuah bangsa jajahanmu bisa di bumi hanguskan.
Nah, raja pun juga karena terbuai dengan omongan Haman, jadi raja pun juga nurut aja. Nah, Esther ini mestinya ratu, tetapi ternyata meskipun ratu, dia itu nggak bisa semena-mena mengubah suaminya sang raja itu untuk menyelamatkan bangsanya. Karena bahkan ya teman-teman, pada zaman itu, ketika seseorang tidak dipanggil oleh raja, tetapi datang menghadap raja, bisa-bisa dia mati. Bahkan seorang ratu, bahkan istrinya pun, kalau tiba-tiba datang ke hadapan Raja Ahasiweros, kalau nggak diulurkan tongkat, dia bisa mati. Itulah yang sedang krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, disinilah Mordekai, paman Esther itu menegur Esther. Kenapa? Karena memang Esther kalau dia mau diam-diam saja, kan dia tersembunyi kan, dia nggak diketahui sebagai bangsa Israel, dan kalau dia di dalam istana tentu dia aman. Nah, tetapi bukan berarti Esther boleh tidak peka terhadap nasib bangsanya. Teguran Mordekai tepat sekali. Mordekai ngomong seperti ini kepada Esther ya. Kau kutip kalimat terakhirnya. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin justru untuk saat seperti ini, untuk krisis ini, engkau itu dipilih menjadi ratu. Nah, teman-teman kalau bisa kita lihat ya, inilah keajaiban panggilan Tuhan. Kadang panggilan Tuhan itu begitu misterius. Kelihatannya kita pun tidak merasakan ya, kok rasanya sekarang Tuhan tidak panggil. Tetapi pada waktunya, kita itu kadang bisa dibukakan. Ini loh, mungkin untuk saat seperti inilah kamu itu diperlengkapi seperti ini. Mungkin untuk masa-masa susah seperti inilah kamu itu dulu seperti ini. Kadang Tuhan itu sudah menyiapkan untuk kita sesuatu, tetapi jika kita tidak peka, jika kita nggak peka, kita akan kehilangan apa sih yang sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan. Dan teman-teman remaja, kegak-pekaan dalam remaja ini pun juga harus kita waspadai loh. Kenapa? Karena memang Koko pun juga banyak kali menemukan bahwa anak-anak remaja kadang kita nggak peka terhadap hidup kita. Ya terutama dengan masa-masa sekarang ya, belum nggak usah ngomong zaman digital. Zaman dulu pun ketika Koko masih remaja pun kita sering sibuk dengan diri kita sendiri, dengan teman, sehingga orang tua dilupakan, adik kakak dilupakan, pelajaran dilupakan. Apalagi dengan zaman sekarang ya, banyak ada handphone tuh, ada banyak hiburan di mana kita tuh pun bisa begitu sibuk dengan diri kita sendiri. Ada sebuah istilah yang sudah lama muncul, tetapi Koko ingin sebutkan lagi mengenai kegak-pekaan orang di zaman digital, yaitu fabbing. Ini adalah istilah bahasa Inggris. Teman-teman pernah tahu? Fabbing. Fabbing ini apa? Fabbing ini merupakan istilah dari dua kata, yaitu phone and snubbing. Phone snubbing. Artinya apa? Artinya adalah ketika orang itu disibukkan dengan handphonenya sehingga mereka itu nggak mempedulikan orang di sekitarnya. Itulah fabbing. Nah, kadang kita bisa asik tuh main Mobile Legend. Wah, lagi mabar ya satu game ya, dipanggil mama nggak bisa di pause. Nanti kalah. Bisa juga kita mungkin keasikan nonton Netflix, ya, nonton serial-serial barat, serial Korea, nonton film sehingga tugas tertelantarkan. Atau juga mungkin kita sekedar scroll reels IG yang lucu-lucu, atau kita rekaman TikTok banyak sekali. Membuat kita itu kadang bisa nggak peka teman-teman. Bukan hanya nggak peka terhadap orang lain, tetapi catat ini teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan sehari-hari, nggak pekaan satu kecil, itu akan membuat kegak-pekaan yang lebih besar lagi. Kalau kamu terbiasa nggak peka terhadap hal kecil, bisa-bisa kamu juga nggak peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidupmu. Koko pun juga pernah melakukan hal yang sama ya, nggak pekaan. Koko pun pernah muda ya. Nah, terutama ketika waktu dulu di saat. Jadi waktu di saat tuh karena ya biasa ya mahasiswa ya. Ketika dosen kasih tugas ini, dosen tegur ini, kadang itu sukanya itu, rasanya dosen ini kok nggak mengerti mahasiswa, kenapa sih guru itu nggak bisa ngerti murid? Dan apa yang kau lakukan? Ya kebanyakan curhat, tetapi bukan hanya curhat, suka ngomongin dosen di belakang.
Satu waktu ketika Koko sama sahabat Koko, tiba-tiba dia tegur Koko. Tunggu dulu, omongan kayak gitu. Pikir dulu, itu salahmu atau salah dosen? Wah, ketika sahabat Koko negur kayak gitu ya teman-teman, wah Koko tuh benar-benar seperti ketemplak gitu ya, pak. Benar-benar diingetin lagi, oh iya. Koko pun juga bisa nggak peka terhadap apa yang dosen katakan, tetapi fokus dengan pikiran dan apa yang Koko pandang benar. Sehingga kadang dalam kehidupan kita butuh orang yang menegur kita. Seperti dalam kisah Esther, siapa yang menegur? Pamannya Mordekai. Ketika ditegur seperti tadi, Esther pun diingatkan bahwa iya, ketika dia dengan ajaib dapat posisi ratu, bisa saja ini bukan kebetulan atau karena dia begitu cantik. Tetapi memang ada Tuhan siapkan panggilan Tuhan untuk satu momen dalam kehidupan bangsa Israel. Koko bacain ya untuk bagaimana respon Esther. Teman-teman bisa buka dari Esther 4 ayat 16. Aku akan bacakan ya. Ini Esther berkata seperti ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jawaban yang luar biasa dari Esther, teman-teman. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketika dia ditegur Mordekai, ketika dia diingatkan, ini loh panggilan Tuhan dalam hidupmu, mungkin ini panggilan Tuhan. Dia pun rela mengambil segala resiko untuk menjawab panggilan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Karena singkat cerita, setelah Esther memberanikan diri nih untuk menghadap raja meskipun dia bisa mati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar Tuhan itu pimpin. Dan Tuhan pakai sosok Esther, seorang bangsa buangan, seorang bangsa jajahan diangkat menjadi ratu. Dan juga di bawah ancaman. Tetapi Tuhan pakai seorang perempuan ini untuk boleh membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Singkat cerita, akhirnya Esther bisa membawa suaminya, Raja Ahasiwaros ini untuk melihat rencana jahat Haman. Sehingga dengan hikmat Tuhan pun, akhirnya sang raja pun juga mengeluarkan peraturan yang akhirnya menyelamatkan bangsa Israel. Nah, teman-teman, Esther mungkin tidak tahu bahwa ia dipanggil menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan sudah siapkan dan ia akan nyatakan panggilannya pada waktunya. Sehingga kita bisa tahu teman-teman, panggilan Tuhan kepada setiap orang itu sudah ada dan tidak pernah gagal. Take it, ambil, simpan dalam hati. Panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sudah ada dan tidak pernah gagal. Kamu merasa apa sekarang? Kamu merasa kehilangan dalam segala kesibukan dan segala masalah? Pegang ini. Tuhan itu sudah siapkan panggilan buat kamu. Dan rencananya, panggilannya nggak pernah gagal. Seperti tertulis dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Guys. Ingat ya, ketika kita diselamatkan, kita itu diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri. Bukan supaya kamu bisa berleha-leha dan enjoying, melakukan segala sesuatu yang kamu dalam dunia. Enggak. Efesus 2 ayat 10 sudah katakan, kita diselamatkan, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Karena apa? Tuhan sudah siapkan panggilan buat kamu. Kalau kamu tanya terus bagaimana apa panggilan itu? Aku pun tidak tahu. Oke. Mungkin ada sebuah kutipan dari penulis terkenal yaitu Robert T. Smith yang mengatakan demikian dalam bukunya Courage and Calling. Dia ngomong bahwa panggilan Tuhan bagi orang percaya itu ada 3 macam lah ya. Yang pertama, panggilan umum. Panggilan umum ini seperti apa? Ya panggilan bagi orang berdosa untuk ikut Yesus. Banyak orang.
Dipanggil untuk ikut Yesus. Lalu juga ada panggilan khusus. Panggilan bagi setiap orang itu khusus bagi misinya di dalam dunia. Seperti siapa contohnya? Seperti Coach Pras, ini juga seperti kayak gitu. Tuhan panggil secara khusus untuk boleh melayani sepenuh waktu. Di luar ada nggak lagi di luar jadi hamba Tuhan? Banyak guys. Seperti contohnya pembasket profesional Kevin Durant. Nah dia memang Tuhan kasih atletismenya itu begitu bagus untuk jadi orang Kristen di dunia NBA. Ada lagi nggak? Banyak. Ada seperti di dunia influencer. Ada dulu seperti kita kenal ya, Pastor Raditya Oloan, almarhum. Ada juga ada Edozel. Orang-orang yang memang Tuhan panggil jadi influencer. Khusus untuk membawa misi Tuhan, memuliakan Tuhan. Panggilan khusus. Ada lagi enggak? Ada. Lihat aja misalnya di rumah. Jadi orang tua. Jadi orang tua itu panggilan khusus loh. Dari kalian pun juga ada panggilan khusus loh. Jadi seorang anak. Ataupun dengan segala set skill. Kalian bisa jadi artis, seniman. Kalian bisa jadi akuntan. Kalian bisa jadi pengacara. Itu hal-hal yang Tuhan sudah siapkan secara khusus. Nanti sambil berjalan dengan waktu. Doakan. Cari. Dan buka hati seluas-luasnya kepada Tuhan. Biarlah kepekaan dari Tuhan itu akan menunjukkan pada Tuhan panggilan khusus kalian. Tapi jangan lupa ada satu lagi. Ada tanggung jawab langsung, yaitu yang kehidupan sehari-hari. Yang Tuhan panggil kita untuk kita hidupi. Di rumah, di sekolah, di gereja, di kelompok kecil. Mari kita belajar menghidupi peran kita. Supaya melalui setiap kehidupan kita, Tuhan pun boleh dimuliakan. Dan teman-teman, kalau mau sharing sedikit ya untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Ketika kau jadi hamba Tuhan pun, kau pun juga nggak langsung, yes Tuhan aku mau. Enggak, ada naik turun. Kau dipanggil dari kecil. Tetapi ketika SMA papanya kau meninggal. Sehingga kau pun juga ya harus galau lagi. Tuhan panggil enggak ya? Atau jangan-jangan Tuhan suruh aku jadi businessman untuk keluargaku. Tapi Tuhan teguhkan. Perlahan. Bahkan ketika kuliah pun kau nggak langsung jadi masuk sekolah teologi. Kau S1 dulu. Kau kerja dulu. Sampai pada satu waktu. Melalui retreat, melalui teman-teman. Tuhan itu kayak panggil. Ayo masuk sekolah teologi. Dan di sekolah teologi pun Tuhan juga teguhkan. Ini loh. Kemampuan-kemampuanmu. Ternyata dulu kau sekolah psikologi itu. Tuhan siapkan untuk melayani jemaat-jemaat di gereja. Ternyata dari kecil Tuhan sudah taruh kau di gereja. Itu juga untuk membuat kau semakin lebih memahami gereja. Jadi teman-teman, kalau kamu sekarang belum merasakan panggilan secara khusus itu, paling tidak ada panggilan umum buat mengikut Tuhan. Dan juga ada tanggung jawab langsung dalam sehari-hari yang Tuhan sudah panggil. Setia ikut Tuhan. Panggilan Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan setiap kalian. Dan panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Yuk, open your heart kepada Tuhan, buka hati. Dan biarlah nanti Tuhan tunjukkan panggilannya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami terhadap sebuah panggilan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kami di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa buat setiap teman-teman Arise Generation yang hari ini juga mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah mereka berjalan dengan iman, dengan setia. Hingga pada akhirnya nanti panggilan Tuhan yang sudah ada dan tak pernah gagal itu. Nantinya akan dibukakan secara khusus. Tetapi Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani panggilan umum. Mengikut Yesus. Dan berikan mereka juga satu keteguhan untuk menjalankan tanggung jawab setiap hari yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Oke teman-teman, di akhir ibadah ini, sebelum kita kembali ke rumah kepada kegiatan kita masing-masing, sebelum kita kembali menghidupi panggilan Tuhan, mari kita mohonkan berkat dari Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Okay guys, happy Sunday and God bless you. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.